السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, al-iman, dan berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nikmat sehat, keamanan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk di majlis al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang telah keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kitab Ad-Da' wad-Dawa, karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan fi awaqibid dunubi, dampak buruk dosa dan kemaksiatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala:
Wa fil musnadi, di dalam musnad, yakni musnad al-Imam Ahmad, wa Jami' at-Tirmidzi, dan di dalam kitab Jami' karya dari al-Imam at-Tirmidzi, min hadits Abi Salih, dari hadis Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatu saudaa. Sesungguhnya orang yang beriman apabila telah melakukan dosa, nukita fi qalbihi nuqtatu sauda, maka dicatat di dalam hatinya nuqtatu sauda, titik hitam, dicap atau ditulis di dalam hatinya satu titik hitam. فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Maka apabila dia bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, meminta ampun, maka hatinya menjadi bersih. Wa in zada zadat, apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula titik-titik hitam. Hatta ta'lu qalbuh, sampai memenuhi hatinya, yakni titik-titik hitam itu memenuhi hatinya. Fadzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla, itulah hati yang ran, yang telah tertutup, yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi hati-hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Qala At-Tirmidzi, hadza haditsun sahihun. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadits ini sahih. Wa qala Hudzaifah, berkata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, idza adnaba al-'abdu dhanban nukita fi qalbihi nuqtatu saudaa hatta yasira qalbuhu kasyati ramda. Apabila seorang hamba telah berbuat dosa, maka dicap di dalam hatinya satu titik hitam sehingga hatinya seperti asyat ramda, kambing yang abu-abu. Ramda artinya kambing yang warna
warna bulunya kehitam-hitaman dan keputih-putihan, atau bercampurnya warna putih dan hitam, berarti abu-abu. Taib hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis dan asar ini menjelaskan kepada kita tentang dampak buruk dosa dan kemaksiatan pada diri seorang mukmin, pada diri seorang hamba, bahwasanya memiliki bekas di dalam hati manusia, memiliki pengaruh yang sangat besar pada hati manusia. Dia membekas sehingga hati seorang menjadi hitam gelap, ya, menjadi hitam gelap, yang menjadikan hatinya keras bahkan mati, sehingga hatinya tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Bahkan yang ma'ruf dikatakan mungkar dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Itulah hati yang mati, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi hati merekalah yang telah tertutup dengan sebab apa yang mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis ini menjelaskan penawar dosa dan kemaksiatan, obat dari dosa dan kemaksiatan, yaitu taubat dan istighfar. Makanya para ulama kita mengatakan, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dhunubi wal ma'asi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat dosa dan kemaksiatan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan di sini, fa idza taba wa naz'a wastaghfara, apabila dia bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saqila qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi bersih. Oleh karenanya obat yang paling ampuh untuk membersihkan hati kita dari hitamnya dosa dan kemaksiatan adalah dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang-orang yang beriman. Setiap kali dia melakukan dosa, dia bersegera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah orang yang ditabiatkan bersalah, lupa, dan banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak ada satupun dari kita yang selamat dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Entah dia itu ulama, orang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
terlebih-lebih orang-orang yang jahil, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam tanpa terkecuali, semua keturunan Adam, ya, semua kita ini keturunan Adam khata', banyak melakukan kesalahan. Khata' ikut wazan fa'alun. Khati' artinya orang yang bersalah. Tapi kalau khata' banyak melakukan kesalahan. Namun Rasulullah SAW mengatakan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Ya, semua kita ini pendosa. Namun perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang lalai adalah mereka bersegera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan di dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang beriman, ayat 133 sampai 136, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya selangit dan sebumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu senang dan susah. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka senantiasa berinfak baik di waktu senang dan susah. Wal kadhimin al-ghaidha, sifat mereka yang kedua, kadhimin al-ghaidha, bisa mampu menahan amarah, mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga, suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Orang-orang yang disebutkan di dalam ini, tingkatan mereka sudah sampai kepada derajat ihsan. Kemudian sifat orang-orang yang bertakwa juga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah, para ulama menafsirkan maknanya adalah qaulul badi, perkataan yang buruk.
Sebagian mengatakan fahisyah maknanya adalah az-zina. Atau secara garis besar fahisyah maknanya adalah melakukan dosa-dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim terhadap diri-diri mereka, yakni as-saghair, dosa-dosa kecil. Dzakarullaha, mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan mereka mengetahui bahasanya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus menerus melakukannya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Balasan mereka, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka adalah golongan-golongan yang balasannya ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik pahala orang yang berbuat. Orang yang bertakwa bukan berarti bersih dari dosa dan kemaksiatan. Orang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah salah atau tergelincir. Tapi orang yang bertakwa adalah apabila dia melakukan kesalahan atau merasa melakukan kesalahan, dia segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini pendosa. Tidak ada satu pun dari kita yang selamat dari yang namanya dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman, diberikan waktu agar mereka bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk dari besarnya kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Inilah kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia yang melakukan dosa tidak langsung dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi diberikan waktu agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka melakukan dosa, setiap kali itu pula turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman itu mereka dapatkan secara kontan. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita bahwasanya semua dosa, entah itu dosa yang besar atau dosa yang kecil, apabila dibarengi dengan taubat dan beristighfar, maka itu akan bermanfaat bagi hamba itu sendiri.
baik itu dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lainnya. Selama seorang kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Faman taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Disebutkan juga di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat mereka adalah yaitu orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. yakni tidak melakukan kesyirikan. Ini sifat orang-orang yang beriman. Tidak menyembah bersama Allah sesembahan yang lain, tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar. Kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti pembunuh maka dikisos, ya. Wala yaznun. Dan ciri-ciri orang-orang yang beriman, sifat mereka adalah tidak melakukan perzinahan atau perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa atama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, 3 perkara yang Allah sebutkan. Yang pertama syirik, kedua membunuh, yang ketiga zina. Barang siapa yang tidak melakukan dosa-dosa ini, maka tidak diberikan stempel melakukan dosa. Tapi kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa atama. Barang siapa yang melakukan demikian itu, ini dosa yang 3 ini, yalqa atama, maka tercatat baginya dosa, yakni mendapatkan stempel dosa, yang menunjukkan bahwasanya dosa-dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Yudha'af lahu al-'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan baginya adab nanti pada hari kiamat dan mendapatkan kehinaan yang terus menerus, yang kekal abadi. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ini yang kita garis bawahi, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan amal salih. Ya, setelah Allah menyebutkan dosa-dosa yang besar, apabila seorang hamba melakukannya, maka dicap baginya mendapatkan dosa, dilipat gandakan baginya azab Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kehinaan yang kekal abadi.
Kemudian Allah mengatakan kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itu Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tidak boleh kita berputus asa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka tidak boleh bagi kita menyerah untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man taba, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Oleh karenanya tidak boleh kita mencela, menghina orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Kerana kita tidak mengetahui akhir hidupnya. Mungkin setelah dia bertaubat, keislamannya lebih bagus dari kita. Yang kita lakukan adalah mengingatkan, menasihati, dan membenci pada diri kita, hati kita, ya, ketika kita melihat dia melakukan dosa. Tapi tidak boleh kita melaknatnya, mencelanya. Yang kita lakukan adalah mendoakannya, mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Makanya para ulama mengatakan, man ayyar akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena sebab melakukan dosa, maka dia tidak akan mati kecuali sampai melakukannya. Saya ulangi, barang siapa yang mencela saudaranya disebabkan karena dia melakukan dosa, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa tersebut. Sekalipun sebagian para ulama menyandarkan perkataan ini kepada hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menyandarkan perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian yang lain mengatakan dhaif, lemah. Makanya kita katakan perkataan para ulama. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kewajiban kita mendoakan saudara kita agar mendapatkan hidayah, mengingatkan dan menasihati. Taib. Adapun syahid di dalam hadis ini berkaitan dengan bab yang kita bahas, bahwasanya dosa itu memiliki athar, bekas yang nampak, yang terasa di dalam hati. Akan dicatat padanya bintik-bintik hitam. Apabila dosa itu terus menerus dilakukan, maka menjadikan hatinya gelap, sehingga hatinya menjadi keras
bahkan mati. Makanya banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya para pendosa itu hati mereka telah dikunci mati. Dan sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa dzakara al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad menyebutkan an Wahbin, dari Wahbin ya seorang tabi'in atau yang dikenal dengan Wahbin ibnu Munabbih. Qala, beliau mengatakan inna Rabba azza wa jalla qala fi ba'd ma yaqulu li bani Israil, sesungguhnya Allah Rabb azza wa jalla berfirman kepada sebagian di antara sebagian apa yang dikatakan kepada Bani Israel, inni idza uti'tu raditu, sesungguhnya aku, kata Allah azza wa jalla, apabila ditaati maka aku akan ridha, niscaya aku akan ridha. Wa idza raditu baraktu, apabila aku telah ridha maka aku akan berikan keberkahan. Wa laysa li barakati nihayah, dan tidak ada ujung dari keberkahanku. Ini tidak ada batasan keberkahan Allah azza wa jalla. Wa idza usitu ghadibtu, apabila aku dimaksiati, ghadibtu, maka aku murka, marah. Wa idza ghadibtu la'antu, apabila aku telah marah aku akan melaknat. Laknat maknanya al-bu'du ar-rahmatillah, jauh dari rahmat Allah azza wa jalla. Wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad, dan laknatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada 7 keturunan. Ya, 7 keturunan. Yani maksiat yang kita lakukan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, yang menjadikan adanya laknat Allah, maka hukumannya sampai kepada 7 keturunan. Oleh karenanya tidak heran kita melihat satu keluarga, satu keturunan, ya, semuanya pendosa. Ya. Jadi kalau kita hidup di kampung, ya, ada orang yang terkenal memang pelaku dosa, maka tidak heran kita melihat keturunan-keturunannya juga pendosa. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Ini akibat dosa dan kemaksiatan, yang menunjukkan bahwasanya akibat dosa dan kemaksiatan bukan hanya pengaruhnya
langsung kita dapatkan, tapi juga terkadang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai 7 keturunan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita dan keburukan syaitan yang selalu menyesatkan kita, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi aib-aib kita. Ya, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga diri kita dan keluarga kita. Ini perkataan Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang mulia. Wa dzakara aidan an Waqi'in. Al-Imam Ahmad juga menyebutkan dari Waqi'. Taib, Waqi' ini siapa? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Taib. Haddatsana Zakaria, menceritakan kepada kami Zakaria an Amir, dari Amir. Katabat Aisyah ila Muawiyah. Ibunda Aisyah menulis surat kepada sahabat Muawiyah, amma ba'du, yang isinya, fa innal 'abda idza 'amila bima'siyatillah ada hamiduhu minan nasi dhamman. Sesungguhnya hamba apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka orang yang memujinya berbalik menjadi mencelanya. Orang yang sebelumnya memujinya berbalik menjadi mencelanya. Yang asalnya dia mulia menjadi terhina. Yang asalnya dipuji oleh orang lain menjadi dicela oleh orang lain. Disebabkan apa? Kemaksiatan. Wa dzakara Abu Nu'aim an Salim bin Abi Ja'ad. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dari Salim bin Abi Ja'ad an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, qala, beliau mengatakan, liyahdhar amru'un an tal'anahu qulubul mu'minina min haitsu la yash'ur. Hendaklah seorang berhati-hati, hati orang-orang yang beriman melaknatnya dari arah yang tidak dia sadari. Thumma qala, kemudian mengatakan, atadri mimma hada. Kemudian beliau mengatakan, apakah engkau mengetahui apa sebabnya ini? Qultu la. Salim bin Abi Ja'ad mengatakan tidak. Qala, maka Abu Darda mengatakan, innal abda yakhlu bima'asillah fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haitsu la yash'ur. Sesungguhnya hamba sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia sendiri dia bermaksiat kepada Allah. Dikala tidak ada yang melihatnya, dia berani bermaksiat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencelupkan kemurkaannya di hati-hati orang-orang yang beriman
tanpa dia sadari. Ini akibat dosa dan kemaksiatan, menjadikan Allah murka dan menjadikan hati orang-orang yang beriman menjadi membencinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang-orang yang beriman membenci orang tersebut. Ya, mungkin tidak ada orang lain yang mengetahui dia melakukan dosa dan kemaksiatan, namun Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang lain membencinya. Oleh karenanya di dalam hadis yang mulia riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fahabbibhu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril mencintainya. Thumma yunadi fis sama' fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuh. Kemudian malaikat Jibril memanggil ke penduduk langit lalu mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu ahlus sama', kemudian penduduk langit mencintainya. Thumma yudha'u lahu qabulu fil ardi, kemudian dicatat baginya termasuk orang yang diterima di muka bumi. Ini balasan kalau Allah mencintai kita. Penduduk langit dan penduduk muka bumi akan mencintai kita. Bahkan musuh-musuh kita juga akan mencintai kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza abghadha abadan da'a Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba, maka dia memanggil Jibril lalu mengatakan, inni ubghidhu fulanan fa abghidhu. Sungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama', maka malaikat Jibril membencinya, kemudian memanggil pada penduduk langit, inna Allah yubghidhu fulanan fabghidhuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah dia. Thumma yudha'u lahu al-baghdha fil ardi, kemudian dicatat kepadanya termasuk orang yang dibenci di muka bumi. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada seseorang, telah membenci seseorang, maka penduduk langit dan penduduk muka bumi juga akan membencinya. Oleh karenanya hadis ini sebagai peringatan dan nasihat kepada kita agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita. Sehingga kita tidak memberanikan diri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Abu Darda mengatakan di sini, ya innal 'abda yakhlu bi ma'asillah
fayulqillahu baghdahum fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Seorang hamba sembunyi-sembunyi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata Allah celupkan di hati-hati orang yang beriman kebencian dari arah yang dia tidak sadari. Ya, tiba-tiba istrinya membencinya, tiba-tiba anaknya membencinya, tiba-tiba tetangganya membencinya. Maka kalau kita dapatkan hal tersebut, maka hendaknya kita melihat pada diri kita, mungkin kita telah berbuat kesalahan, mungkin kita telah berbuat dosa dan kemaksiatan. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitab az-Zuhdi. Al-Imam Abdullah bin Ahmad menyebutkan di dalam kitab Zuhud. Taib Abdullah bin Ahmad. Ya, Al-Imam Ahmad memiliki anak yang namanya Abdullah. Ahli hadis juga. Dalam kitab Az-Zuhud li abihi, karya bapak beliau. Karena kitab Az-Zuhud belum selesai ditulis oleh bapaknya Al-Imam Ahmad, maka beliau Abdullah menambahnya. An Muhammad bin Sirin, dari Al-Imam Muhammad bin Sirin, annahu lamma raqibahu ad-dain igtamma lidhalika faqala inni la'arifu hadha al-ghamma bidhanbin asabtu mundu 40 sanah. Ketika Al-Imam Ibn Sirin dililit oleh hutang, igtamma bihi, maka beliau sangat memikirkannya, ya, sangat memikirkannya, yaitu memikirkan apa yang menyebabkan beliau terlilit utang. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui kesusahan ini disebabkan dosa yang pernah menimpaku dulu sebelum 40 tahun. Sebelum 40 tahun. Yang menunjukkan bahwasanya akibat dosa itu terkadang tidak langsung didapatkan oleh seorang hamba, tapi diakhirkan. Dan akibat yang tidak ada penyesalan adalah dosa yang didapatkan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Mungkin di dunia, ya, bisa tergantikan dengan banyaknya amal saleh, namun nanti pada hari kiamat tidak ada gantinya. Tapi ini yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia, Muhammad bin Sirin. Ya, tapi di sini perlu kita garis bawahi dari perkataan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia. Perkataan ini tidak muncul kecuali dari hati yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Orang yang terbiasa melakukan dosa dan kemaksiatan, tidak akan mungkin perkataannya muncul seperti ini. Ya, tidak akan muncul seperti ini. Kan hatinya sudah gelap. Dia tidak mengetahui berapa banyak dosa yang dia lakukan. Akan tapi perkataan ini muncul dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan, sehingga dia mengetahui akibat yang dia dapatkan
dari dosa yang dia lakukan. Ya, sungguhnya hutang ini disebabkan dosa yang aku lakukan dulu sebelum 40 tahun. Berarti orang ini hidup di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mengetahui dosa yang dia lakukan. Tapi yang menunjukkan bahawasanya akibat dosa dan kemaksiatan ini sangatlah besar, ya, pada diri kita, keadaan kita dan orang lain. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada negeri-negeri, binatang-binatang dan pepohonan. Tapi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.